uji perbedaan rata-rata dua sampel terikat, berpasangan atau dependen. Ciri-cirinya adalah adanya skor pretest dan posttest yang berasal dari sekelompok responden yang sama. Skalanya yang kita gunakan untuk contoh kali ini adalah skala interval. Ini kita pilih scale. Nah, karena skalanya interval, jadi minimal interval atau rasio, maka harus ada uji prasyarat. Ada uji prasyarat, normalitas, dan homogenitas. Untuk uji normalitas dilanjutkan dengan uji homogenitas, maka sebaiknya supaya lebih mudah dalam pengujian skor pretest dan posttest kita sajikan dalam satu kolom, tapi harus ada pembedanya, yaitu jenis tes. Nah, skor attention, numerik, dan scale. Untuk tesnya kita akan mengetik jenis tes, pretest atau posttest, maka kita pilih string. Nah, tadi skalanya, measure-nya scale. Sekarang karena udah dirubah jadi string, otomatis berubah menjadi nominal. Nah, yang di atas ini kita pisah. Nanti kenapa dipisah? Karena untuk proses pengujian ratanya nanti. Sekarang untuk uji prasyarat kita satukan dahulu dalam satu kolom. Jadi dia untuk bagian pretest di bagian posttest. Oke, kita kan pembedanya, ada yang pretest, ada yang posttest. Oke, baik, sudah cukup 20. Kita uji prasyarat, normalitas, deskriptif, statistik, explore. Kemudian ingat kalau sekaligus ada dependent list, ada factor list. Dependent listnya score attention, kita pindahkan. Kemudian factor listnya tes, jenis tes. Plot, aktifkan normality plot with test, untransform, continue. Oke, kita cek hasil uji normalitas. Jika dia normal, maka ujinya secara parametrik. Itu nanti compare mean. Tapi kalau tidak normal, itu non parametrik. Cek. Oke, ini hasilnya normalitas. Nah, skor attention untuk posttest dan pretest diperoleh signifikansi 0,200. Atau ini juga kalau Safirovir 0,992, 0,340. Kedua-duanya lebih dari 0,05. Artinya baik skor pretest ataupun skor posttest sama-sama berdistribusi normal. Karena keduanya berdistribusi normal, maka uji perbedaan rata-rata harus dilakukan secara parametrik. Nah, di sini untuk homogenitas signifikansinya juga lebih dari 0,05. Artinya dia homogen. Tapi yang paling penting adalah uji normalitas karena sangat menentukan apakah ujinya parametrik atau non parametrik. Tadi sudah kita simpulkan bahwa ujinya dengan parametrik karena normal. Kita lanjutkan uji perbedaan rata-rata dengan parametrik karena dia normal. Untuk uji perbedaan rata-rata dua sampel terikat atau berpasangan, jika dia normal di compare mean, kemudian pair sampel t-test, ini berpasangan. Oke, dia pasangannya variabel 1, variabel 2, variabel satunya pretest, variabel 2 posttest. Oke, kita lihat, kita cek optionnya. Confidence interval, interval kepercayaan 95% di sini karena alfa yang kita gunakan atau taraf signifikansi 5%. Continue. Oke, kita lihat hasil uji perbedaan rata-ratanya. T-test untuk dua sampel berpasangan. Ya, ini hasilnya. Diperoleh T hitungnya 1,061. Nah, hasil perhitungan manual sebelumnya
juga 1,06, hanya berbeda di belakang koma karena pengaruh pembulatan saat menghitung manual. Nah, ini hitungannya dengan perbantukan program. Di hasil terhitungnya relatif sama. Kemudian di program dengan SPSS muncul juga signifikansi 0,316. Nah, dari hasil program kita cukup lihat signifikansi untuk mengambil kesimpulan. Alfa 0,05, maka signifikansi kita lebih dari 0,05. Signifikansi lebih dari 0,05 artinya H0 diterima. H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata antara skor pretest dan posttest. Dengan kata lain, treatment atau perlakuan yang diberikan tidak membawa pengaruh terhadap attention. Nah, demikian hasil uji perbedaan rata-rata 2 sampel terikat yang berdistribusi normal.